jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, kita percaya kalau hari ini 14 Februari. Orang-orang mungkin merayakan hari Valentine ya. Tapi kita percaya bahwa setiap hari-hari yang baik untuk kita mengingat bahwa kasih Tuhan luar biasa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mari kita terus mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur buat Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Katakan haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak-sorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 Yes. Kami mau sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan Tuhan. Kami mau berdiam diri di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kalau setiap kami masih boleh ada Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang kudus. Holy, holy are you Lord.
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oh, Jesus. For the Lord God Almighty reigns. Sing it at church. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? You are holy, Lord. Holy, holy are you, Lord. Are you Lord God? Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen.
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Oh, kami kagumakan Engkau. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Mari kita ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allahku, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Katakan mulia, Mulia dan
syukur kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak Tuhan. Biar Kau disukakan Tuhan yang setiap pujian kami Tuhan. Apapun yang setiap jemaat-Mu alami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak kami puji. Kiralala shikarala papa paparala. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Kiralala papa shikarala da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 . Shikarala papa paparala. Shikarala dadadadadadadada. Kiralala shikarala papa papa. Shikarala dadadadadadada. Surga bersorak-sorai Tuhan. Ketika hati kami terpaut padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu. Nyanyi pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau layak. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises, let him hear praise. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great, greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. For Your name is great and greatly to be praised. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab nama-Mu besar. Sebab nama-Mu besar mengatasi pandemi ini Tuhan. Sebab nama-Mu besar mengatasi segala perkara Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan dapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami dapatkan rema yang baru Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih, seluruh jemaat berkat bagi bangsa dimanapun Anda berada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan siap menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa membuang waktu, pagi hari ini saya mau memperkenalkan pembicara tamu kita untuk khotbah di gereja hari Minggu ini. Namanya Pak Gerrit, kalau dulu waktu di Indonesia kita panggil Kang Asep. Dia akan diinterview dari Seattle, Washington, ya, dan luar biasa bahasa Indonesianya. Saya sapa Pak Gerrit sebentar. Apa kabar Pak Gerrit? Baik. Terima kasih Pak Marganti. Puji Tuhan, senang sekali. Pak Gerrit, coba cerita waktu datang ke Indonesianya kapan, dan singkat saja Gerrit, nanti bisa disampaikan kepada jemaat. Ya, saya datang sebulan setelah saya lulus dari tamat kuliah bulan Januari tahun 86. Wow. Waktu itu masih single Gerrit atau sudah menikah? Masih single. Masih single, haleluya. Wow. Apa yang kamu suka tentang makanan Indonesia? Makanannya, rasanya jelas. Rasanya suka ya? Apa nasi Padang, saksang atau? Ya, saya makan bakmi setiap pagi. Saya ingat waktu pertama tinggal di Pluit. Oh iya, setiap pagi. Apalagi kalau akhirnya juga mulai suka sama masakan Padang, masakan Sunda, macam-macam. Waduh, benar-benar ya. Miss sekali kamu ya. Kapan terakhir datang ke Indonesia, Pak Gerrit? Setahun yang lalu bulan Februari, pas sebelum COVID. Oh, sebelum COVID ya? Ya. Berapa hari di sini? Ada 8 hari kalau nggak salah. Wow. Dan saya tiba kembali di Amerika tanggal 5 Maret tahun lalu. Jadi waktu itu saya nggak tahu apakah pesawatnya akan terbang karena masih sudah COVID ada di Asia Tenggara dan. Wow. Berarti emang ada rencana tiap tahun ke Indonesia. Kapan lagi mau ke Indonesia, Gerrit? Sesegeranya perbatasannya dibuka atau penerbangan dibuka di luar negeri. Iya. Wah, sudah lama sekali ya. Jemaat Tuhan, Pak Gerrit sudah berkeluarga, istrinya 1, anaknya 3. Puji nama Tuhan. Sudah ada cucu kah Pak Gerrit? Cucu 1 sudah ada. Cucu 1. Oh, kita panggil Opa Gerrit Hansen. Puji nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saya ini kenal Pak Gerrit udah over 3 dekade. Ya, sejak tahun 85 bahkan sebelum waktu masih kita kuliah di Amerika. Ya, jadi saya bangga sekali sama Pak Gerrit ini karena komitmennya ya, yang benar-benar taat sama apa yang Tuhan katakan, yang mau Tuhan dia lakukan ya di Indonesia. Satu keputusan yang susah menurut saya karena beliau ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Cuman ada 2 kata yang dia percaya, dia tahu adalah kata haleluya sama kata puji Tuhan. Ini pergi ke negara Indonesia tahun 85 itu sudah masih jauh terbelakang sekali daripada sekarang ini ya. Di dalam pelayanan yang nggak pernah saya lupa ya, Pak Gerrit sama saya tuh beberapa kali itu kita di tim musik ya. Jadi Pak Gerrit ini pemain piano, pengarang lagu ya. Kita seringkali kalau udah mau ke gereja itu bawa keyboard. Ingat ya Pak Gerrit ya, bawa keyboard naik taksi Bluebird. Kita 2 orang duduk di belakang pangku tuh keyboard. Terus kita ibadahnya di Wijoyo Center Jalan Sudirman. Jadi itu momen-momen yang indah sekali. Saya bersama Pak Gerrit ini di dalam melayani Tuhan ya. Jadi saya percaya ya, Anda siapkan hati Anda akan diberkati ya. Ini bukan teori tetapi ini impartasi. Firman Tuhan is a living testimony ya kalau saya bisa katakan. Jadi tanpa membuang waktu Pak Gerrit, kita percaya suatu saat Pak Gerrit kalau ke Indonesia, kabari kita. Senang sekali berjumpa kembali sama Pak Gerrit nanti. Tanpa membuang-buang waktu, jemaat Tuhan, mari kita berikan waktu kepada
Pak Gerit untuk sampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Gerit. Thank you. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara, nama saya Gerrit Hansen. Saya berasal dari daerah Seattle di Amerika Serikat. Dan sekarang saya lagi memasuki rumah di mana saya dibesarkan. Orang tua saya membangun rumah ini waktu saya umur 5 tahun. Pohon-pohon yang di belakangnya saudara bisa lihat, ini adalah pohon yang saya ikut tanam dengan ayah saya waktu saya usia 6 tahun. Ini adalah halaman depan rumah kami. Ini adalah rumah kami, tidak ada jendela di depan, tapi kalau udah masuk, saudara akan lihat banyak jendela yang ada. Inilah ruangan di mana saya belajar piano dan berlatih piano setiap hari selama 8 tahun saya les piano. Ini belakang rumah, belantara di belakang, ada hutan sama sungai kecil di bawah. Boleh dikatakan tempat di mana saya main setiap hari waktu saya kecil, apalagi kalau musim panas. Inilah SMP di mana saya bersekolah. SD saya sudah tidak ada lagi. Ini adalah tempat di mana saya sekolah SMA, Mariner High School, dari tahun 77 sampai tahun 80. Kota saya ada di pinggir laut. Waktu saya kecil, saya suka berenang di laut ini. Suhunya cuma 7 sampai 8 derajat. Sangat dingin sekali, dan waktu itu saya suka berenang, cari kepiting. Kepitingnya yang besar, bawa pulang, enak-enak. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya membagikan semua ini dari rumah, tempat berlatih, piano, tempat sekolah, tempat SMA? Karena sesuatu terjadi kepada saya waktu saya 16 tahun. Saya berjumpa dengan seorang pribadi namanya Yesus. Dan dia mengubah hidup saya untuk selamanya. Sampai sekarang saya tidak pernah mundur sedikit pun. Saya mengasihi Yesus dengan segenap hati. Tapi bagi saya, sesuatu yang cukup ajaib yang terjadi waktu saya remaja di bangku sekolah. Di satu persekutuan setelah satu pertandingan bola di SMA saya diajak oleh teman-teman untuk ikut satu persekutuan. Dan di situ saya berjumpa dengan Tuhan, hadiratnya terasa sangat, terasa sangat berarti dan sangat berdampak dalam hidup saya, sehingga arah hidup saya berubah 100%. Sangat ajaib apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya bagikan ini untuk beberapa alasan. Satu, rumahnya misalnya karena Pak Marganti, keluarga besar CIT, pernah tinggal di rumah saya waktu mereka berliburan di Amerika. Tapi ada beberapa alasan lain juga. Dan yang mungkin yang pertama atau terutama adalah karena Yesus berkata, ikutlah aku dan aku akan kujadikan penjala manusia. Ya, sekarang kita di pinggir laut. Saya dulu waktu kecil suka juga mancing, suka cari kepiting itu. Dan Yesus begitu berarti bagi hidup saya, mengubah saya total dari dalam sampai keluar. Saya jatuh cinta sama Yesus, sehingga mau gak mau, saya juga mau menjadi penjala manusia. Tidak pernah ada orang yang mengajar saya akan hal itu. Karena Yesus begitu bagus dalam hidup saya mau membagikan dengan semua orang. Tidak pernah ada yang harus mengajar saya atau melatih saya tentang amanat agung atau untuk pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Itu pengajaran itu datang kemudian hari. Setelah itu sudah mendarah daging dalam hidup saya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang secara alami terjadi dalam hidup saya. Saya pengen membagikan Yesus dengan teman-teman saya. Saya mulai kuliah. Saya sudah ada dalam satu tim, satu band rohani yang sudah keliling pantai barat. Sudah bikin konser buat kaum remaja, kaum pemuda di gereja, di sekolah, di mana saja kami diundang. Dan
tahun kedua saya kuliah, saya masuk di dalam satu jemaat yang akhirnya menjadi induk jemaat saya yang mengutus saya ke Indonesia. Waktu saya lulus dari universitas, saya cuma tinggal 1 bulan sebelum saya ada di Indonesia setelah lulusannya. Saya nggak sabar untuk datang ke Indonesia. Selama beberapa tahun saya itu dimuridkan di jemaat saya di Seattle. Saya menantikan giliran saya untuk bisa diutus ke luar negeri. Akhirnya terjadi waktu saya lulus. Saya juga membagikan hal-hal yang pertama atau klip-klip pertama itu dari sekolah dan lain sebagainya. Karena saya mau menekankan bahwa Yesus mencari orang-orang bukan yang hebat, tetapi orang yang rindu. Orang yang mau taat. Orang yang mau bersama Dia. Itu yang Yesus cari. Dia tidak mencari orang pintar. Dia tidak mencari orang kaya. Malah banyak sekali dari orang yang mengikut Yesus itu adalah penjala manusia, penjala. Dan itu bukan orang yang kaya. Saya juga orang, sekolah saya biasa. Saya bukan dari sekolah ternama. SMA saya juga bukan sekolah ternama. Dan saya lihat bahwa Yesus tidak mencari orang yang satu golongan tertentu, tapi Dia mencari siapa saja yang mau mengatakan ya kepadanya. Ya Tuhan, saya mau mengikut Kau. Ya Tuhan, saya mau menjadi anak-Mu. Saya mau juga menjadi penjala manusia. Jadi pada tahun 1985, akhirnya saya lulus kuliahnya. Sebulan kemudian saya sudah ada di Indonesia. Rindu untuk merintis satu jemaat. Rindu untuk menjangkau teman-teman baru, bekerja sama dengan teman-teman baru. Dan satu hal yang saya lihat dari awal kita merintis jemaat di Jakarta, banyak orang juga haus akan Tuhan. Dan Tuhan mulai bekerja. Setahun kemudian kami satu tim merintis satu jemaat di Bandung. Dan Pak Eric Duli, mungkin saudara sudah kenal dia, minta saya untuk berdoa apakah saya mau pindah ke Bandung untuk mengembalakan jemaat di situ. Kita baru jalan 12-13 minggu di sana. Dan saya berdoa dan mengatakan ya. Dan disitulah petualangan seumur hidup tidak pernah akan menjadi seperti itu. Banyak suka, banyak duka. Wow, itu satu tempat di mana saya bisa sungguh-sungguh memberi kembali kepada orang-orang lain semua yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup saya. Saya nggak bisa mengatakan terima kasih Tuhan cukupnya, karena Dia memberi kesempatan itu kepada saya untuk bisa melayani di tengah-tengah orang Indonesia. Saudara, juga satu alasan saya katakan, alasan saya membagikan hal-hal itu di awal adalah karena saya bilang Tuhan mencari orang yang biasa. Saudara, saya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia waktu saya pergi ke Indonesia. Paling kenal beberapa orang Indonesia. Dibesarkan, saya tidak tahu apa-apa tentang Asia Tenggara. Paling saya tahu Vietnam karena perang dulu. Ada tetangga saya yang tentara yang masuk ke perang Vietnam. Jadi saya tahu daerah itu aja. Tapi saudara tahu, Tuhan sekali lagi bisa memakai orang yang tidak pernah membayangkan. Saya nggak pernah membayangkan saya akan tinggal separuh hidup saya di Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan pada satu hari bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa Sunda lagi. Nggak pernah saya bayangkan saya akan punya teman-teman Facebook kebanyakan orang Indonesia, lebih banyak itu daripada orang Amerika.
nggak pernah saya membayangkan bahwa saya bisa punya teman-teman yang sedemikian dekat, orang yang mengasihi Tuhan seperti Pak Marganti, tim-tim kepemimpinan di jemaat sana, apalagi teman-teman saya di Bandung yang lebih dekat lagi kepada saya karena saya memang menghabiskan 26 tahun di situ. Jadi Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara tahu, Yesus sudah membuktikan itu dalam hidup saya, dan dia mau juga melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Saudara tidak harus menjadi orang kaya, saudara tidak harus menjadi orang pintar, saudara tidak harus menjadi orang bagaimana saja. Saudara cuma harus mengatakan ya kepada Tuhan. Dan kalau saya bisa renungkan kembali dalam hidup saya, kalau Tuhan bisa memakai saya itu karena cuma satu alasan, karena saya mengatakan ya Tuhan. Waktu saya pindah ke Bandung, banyak hal yang ada dalam hati saya. Yang pertama, saya pengen lihat jemaat dirintis, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saya punya banyak kerinduan untuk melihat gereja Tuhan atau jemaat Tuhan berdampak bagi masyarakat. Dan memang untuk beberapa tahun pertama kami fokusnya hanya pada satu perkara, yaitu penjangkauan jiwa, penginjilan. Ya, kami melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja dengan luar biasa. Ratusan jiwa diselamatkan, banyak orang dimuridkan. Dan memang kami mau sungguh-sungguh melakukan apa yang saya katakan melalui amanat agung, yaitu bahwa kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan murid saya, bukan murid seorang pribadi, tapi murid Yesus. Dan itu yang kami suka lakukan. Kami menghabiskan banyak waktu, saya suka naik sepeda dari rumah ke rumah, kos ke kos, mencari orang-orang yang mau tahu bagaimana mengikuti Yesus dengan sesungguhnya. Akhirnya, habis beberapa tahun terjadi krismon yang mungkin beberapa saudara yang lebih tua masih ingat tahun 98, di mana kita ada krisis moneter. Dan memang Tuhan sudah berkata kepada kami pada waktu itu bahwa dari Kejadian pasal 12 ayat 3 di mana Allah 2 dan 3 di mana Allah berkata kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita mendapatkan nama Jemaat Berkat bagi Bangsa. So, kami mulai berdoa, Tuhan, apa yang kami bisa lakukan? Masyarakat menderita, banyak orang harus putus kuliah, banyak orang harus, ya gimana, kehilangan bisnisnya. Orang-orang yang kuliah luar negeri tiba-tiba dari 2.000-an rupiah per dolar tiba-tiba menjadi 17-an ribu per dolar. Itu benar-benar mengagetkan. So, yang pertama yang kami lakukan adalah mencari RW yang paling dekat dengan kami punya tempat kebaktian. Dan capek saudara, naik turun gunung ini. Kami mencari RW dan bertanya siapa kira-kira yang benar-benar membutuhkan. Dan kami mulai mengumpulkan, seperti banyak gereja lakukan pada zaman itu, mengumpulkan sembako, bagikan kepada masyarakat setempat. Tapi kemudian kami mengambil satu langkah lebih jauh lagi, yaitu kami bertanya kepada RW setempat, ya kira-kira siapa yang putus sekolah gara-gara krismon ini? Siapa yang tidak akan bisa melanjutkan sekolah kalau nggak ada pertolongan? Jadi yang terjadi adalah kami mulai mencari sponsor,
bikin beasiswa dan mulai dibeasiswakan puluhan anak-anak SD waktu itu. Kami mulai membuat satu yayasan, dan semuanya kebanyakan orang Muslim. Nggak jadi masalah buat kami karena Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak dikatakan hanya kepada orang memberkati orang Kristen saja. Jadi itu yang kami lakukan, dan banyak orang di setempat benar-benar merasa jamahan Tuhan. Setahunan kemudian kami pindah tempat kebaktian. Kami kontrak tempat selama 5 tahun. Kami kontak RW tempat itu. Dan itu mulai menjadi awal dari pelayanan kami satu tempat, yaitu boleh dikatakan daerah adopsi, di mana kita mengangkat satu RW, mencari semua orang di dalamnya yang anaknya mungkin pintar tapi tidak bisa sekolah gara-gara biaya. Kami membeasiswakan 100-an orang. Kemudian dari situ mulai juga berkembang kepada melatih ibu-ibu setempat untuk satu keterampilan menjahit, mencari pasar buat barang-barang yang mereka buat. Dan yang terjadi setelah itu adalah kita mulai bergerak ke sekolah, bikin satu tempat pendidikan, tutoring ya. Bagaimana kita mulai juga mengajar anak-anak yang kita sekolahkan, anak-anak muda di dalam jemaat, masuk ke rumah orang-orang Muslim itu. Dan bukan hanya Muslim, tapi orang-orang daerah setempat itu. Dan ya, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Kemudian di daerah yang sama kita membuka semacam balai kesehatan, satu-satunya di daerah itu. Padahal itu pas di sebelah satu masjid yang besar, pusat Islam yang besar. Sempat ada kontroversi satu saat kenapa kita terima uang dari orang-orang Kristen ini. Dan justru orang-orang setempat marah, mengatakan, wah, orang-orang Muslim di sebelahnya tidak pernah buat apa-apa, sedangkan ini orang yang bermaksud yang baik. Ya, kenapa kita tidak bisa terima dari mereka juga? Jadi mereka membela kehadiran kami. Setelah itu mulai berkembang. Kemudian dari situ kita mulai masuk ke daerah atau bagian-bagian lain di dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Masuk ke dunia olahraga. Ada Kang Heri yang mulai buka Young Tigers, satu pelayanan sepak bola yang sangat berhasil dan juga mendapatkan pengakuan dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Maaf, saya lupa nama persisnya di Indonesia. Saya tidak ada orang untuk mencari. Pas sekarang lagi di tengah-tengah hutan, kita bisa Google. Dan saya juga mulai untuk membuat satu program basket kuliah. Saya mengajar di bahasa Inggris di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Dan saya lihat bahwa banyak muridnya jago basket. Saya bikin proposal buat dekan atau rektor kuliahnya. Saya bertanya, bagaimana kalau kita buat tim basket? 6 tahun kemudian tim kami menjuarai 5 nasional, Liga Mahasiswa Nasional, mendapat juara 1. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Semuanya berasal dari cuma satu prinsip, bagaimana kita menjadi berkat bagi bangsa. Bagaimana kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Saudara, Tuhan tidak mencari orang pintar. Tuhan mencari orang yang berdoa, mencari wajahnya, dan bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin buat hidup saya?
Mungkin bagi saudara tidak akan buat banyak hal seperti yang pernah saya buat, tidak menjadi masalah. Kita tidak membandingkan diri kita satu dengan yang lain. Cuma ada satu perbandingan yang penting. Perbandingan kita akan rencana Tuhan. Apakah kita taat atau tidak? Tuhan mencari orang yang mau mengikut Dia, yang mau mentaati Dia. Salah satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah ini tidak semua terjadi dari kepemimpinan saya. Karena kita cuma perlu berdoa, mencari Tuhan. Tuhan membangkitkan orang di sekeliling kita untuk melakukan kehendak-Nya. Banyak pelayanan yang terjadi bukan karena saya yang mimpin atau saya merintis atau saya mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Tapi itu karena Tuhan berbicara kepada mereka. Saya berdoa, mencari Tuhan, Tuhan mencari jiwa. Dia suruh kita, ya, untuk berdoa biar karena ladang sudah siap dituai, tapi pekerjaannya sedikit. So kita berdoa, Tuhan bawa orang. Kita punya pelayanan Ruth, mungkin saudara tahu, untuk membantu orang yang hamil di luar pernikahan. Banyak anak-anak muda, bahkan sampai anak pendeta, anak dari Ustadz, anak-anak yang dari sex trafficking, semuanya kita bisa melihat tangan Tuhan yang menyertai pelayanan Ruth yang dipimpin oleh Bapak Charles, Ibu Devi. Yang waktu saya di situ awal tahun lalu, sudah seratusan, hampir 200 anak yang sudah diselamatkan dari aborsi. Ada beberapa yang diadopsi, ada beberapa yang dibesarkan oleh ibunya sendiri. Kita melatih ibu bagaimana bisa mencari nafkah sendiri. Kita melakukan banyak hal di situnya. Salah satu sukses kita juga yang sangat besar adalah di sekolah-sekolah yang kita rintis, mulai dengan Cahaya Bangsa Classical School yang oleh Ibu Agnes, orang pertama yang diutus dari Jemaat Jakarta untuk bantu di Bandung full time, dan dia mendapatkan satu visi untuk mulai sekolah, mulai dari homeschool co-op. Akhirnya sekarang menjadi 700 lebih, menjadi tempat paling dicari di kota Bandung. Sudah berjalan dari tahun 2004, dan 16 tahun sekarang. Kemudian dari situ kita buka sekolah yang buat kelas menengah ke bawah, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi ratusan anak-anak dan keluarga-keluarga. Bertumbuh dengan cukup cepat sekolah bahasa Indonesia itu. Dan kemudian yang sekolah yang ketiganya, sekolah luar biasa. Saudara tahu di kota Bandung cuma ada 3, dan banyak sekali pelecehan, banyak sekali abuse yang terjadi di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah luar biasa yang ada. Dan orang-orang tua di Bandung mencari satu sekolah Kristen yang akan memperlakukan anak-anak luar biasa mereka dengan penuh kasih, dengan penghargaan penuh. Dan kita melihat Tuhan sekali lagi begitu baik, di luar dugaan, di luar ekspektasi, di luar apa yang kami bayangkan. Tuhan melakukan. Kami sangat bersyukur kepada Dia. Kalau kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengatakan ya kepada Tuhan, saudara, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar, malah melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan atau bayangkan. Itu adalah kesaksian hidup saya. Waktu saya kecil, gak pernah membayangkan saya akan bisa berbahasa Indonesia, bahasa Sunda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan membagikan separuh hidup saya di luar negeri, di tengah-tengah satu bangsa yang, sekarang melekat pada hati saya. Gak pernah saya bisa lepas dari Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan punya teman-teman orang Indonesia yang dekat dan akrab seperti yang sekarang saya punya. Tuhan benar-benar baik.
Semua yang kita korbankan buat dia, dia balas dengan sungguh-sungguh. Orang pernah bertanya kepada saya, gimana kamu bisa meninggalkan Amerika, tempat yang enak dan mewah, untuk pergi ke satu negara lain? Dan saya cuma ketawa aja. It's the adventure of a lifetime. Itu adalah petualangan seumur hidup yang tidak pernah bisa diganti atau dibandingkan dengan apapun yang lain. Kalau kita mentaati Tuhan, disitulah sukacita, disitulah nikmat. Kita bisa mencari nikmat di tempat makan, kita bisa mencari nikmat di rekreasi atau hal-hal lain. Saudara tidak pernah akan menemui nikmat seperti kalau saudara berada di tengah-tengah atau di pusat kehendak Tuhan. Ya, itu adalah kesaksian saya. Saya sangat diberkati untuk bisa mendapatkan kesempatan ini untuk membagi kesaksian hidup saya dengan saudara-saudara. Saya cuma mau tutup dengan satu hal ini. Taat kepada Tuhan. Jadilah semua bangsa muridku. Ikutlah dia, dan dia akan jadikan saudara penjala manusia. Tuhan memberkati. Well, saudara, sekarang saya udah pulang ke rumah, lagi minum teh Sariwangi dari Indonesia. Dan saya ingin mengulangi beberapa poin-poin dari kesaksian saya ini. Saya pikir penting sekali kita menutup dengan sesuatu yang jelas dan pasti. Yang nomor satu yang saya lihat adalah Yesus tidak mencari orang yang hebat. Dia mencari orang biasa-biasa sehingga dia bisa jadikan mereka hebat. Tuhan sungguh-sungguh suka melakukan itu, saudara. Yang kedua, Tuhan mencari orang yang akan mencari wajahnya, yang berarti bukan sekedar mencari wajahnya, tapi juga mencari kehendaknya dan mau mentaatinya. Ya, dia melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan atau bayangkan. Yang ketiga, Yesus memberi satu amanat kepada kita, ya, untuk pergi dan jadikan bangsa-bangsa muridnya. Saudara, dalam bahasa Inggris kita katakan The Great Commission, amanat agung, ya. Commission berarti co bersama, mission, misi. Dalam kata lain, kita ada dalam satu misi bersama Tuhan. Bukan Tuhan menyertai kita sekedar begitu saja, tetapi sebenarnya ini adalah misi Yesus. Dan dia ikut kita, tapi kita juga ikut dia di dalam misi ini, saudara. Jadi marilah kita melakukannya bersama dengan Yesus. Itu adalah idenya, itu adalah misinya, dan dia mengizinkan kita untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat, kesaksian saya adalah tentang bagaimana kami memenangkan jiwa-jiwa dan memuridkan mereka atau menjadikan mereka murid Kristus. Kami menghabiskan banyak sekali waktu untuk menjadikan orang-orang murid Kristus. Itu adalah satu proses yang lama, berantakan kadang-kadang, tidak bersih, tidak mudah, tidak gampang. Seringkali ada kekecewaan di dalamnya. Tetapi itu adalah misi kita bersama Yesus. Semua yang kami lakukan di dalam jemaat kami di Bandung, kami melakukannya karena kami punya keluarga semuanya yang terdiri dari murid Kristus. Boleh dikatakan kami adalah keluarga murid Kristus. Bukan karena kepemimpinan satu orang, tetapi karena semua dilatih untuk mencari wajah Tuhan, mengatakan ya kepada kehendaknya. Dan yang kelima, salah satu poin yang penting yang kita buat, jangan pernah membandingkan sukses saudara dalam Tuhan dengan murid Kristus yang lain. Karena murid Kristus yang lain punya panggilan yang lain. Saudara punya satu panggilan khusus dari Tuhan. Satu panggilan yang kudus, firman Tuhan katakan. Kita masing-masing punya perjalanan atau perlombaan yang harus kita ikuti. Perbandinglah diri saudara dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan yang telah Dia nyatakan kepada saudara bagi hidup saudara.
Apakah saudara mendengar? Apakah saudara taat? Itu adalah yang Tuhan carikan. Terus yang terakhir, saya ingin meninggalkan saudara dengan 2 tantangan. 1, apakah saudara mengatakan ya kepada Tuhan? Apakah saudara akan mengikut Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan? Dan tantangan kedua, apakah saudara mau menjadikan orang-orang murid Kristus? Lebih baik kita melakukan itu daripada sekedar menjadi orang yang ikut satu kebaktian. Ya, jadilah seorang murid dan jadikanlah orang-orang lain murid Kristus. Ingat, saudara melakukannya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, dan Engkau juga memberi kesempatan kepada kita untuk menjadikan orang lain murid-Mu. Tuhan, aku berdoa buat jemaat JB3 City Blessing, buat Pak Marganti, seluruh tim kepemimpinan dan setiap jemaat. Aku berdoa Tuhan, biar kesaksian ini membangun, membakar hati Tuhan. Dan Tuhan, bahwa ini adalah jemaat yang akan dikenal sebagai jemaat yang menjadikan orang murid Kristus, mengatakan ya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Pastor Gerrit. Yes to God, luar biasa. Berapa kali kita lebih banyak bilang yes atau bilang no kepada Tuhan. Saya sangat belajar dari kehidupan Pastor Gerrit. Saya mengenal beliau dari tahun 1986. Mungkin sebagian dari kalian belum lahir pada waktu itu. Saya sangat diberkati dengan pelayanan Pastor Gerrit yang banyak sekali di tim musik. Dan beliau juga pencipta lagu yang luar biasa. Lagu-lagunya sangat memberkati saya, membuat saya itu mengagumi Tuhan. Waktu beliau menciptakan lagu, Kau menciptakan langit dan bumi. Nah, ada beberapa hal yang saya belajar bagaimana Pastor Gerrit belajar bahasa Indonesia dengan sangat fasih. Dan beliau bahkan mengasihi Indonesia. Barangkali bisa jadi lebih daripada kita-kita sendiri. Beliau menyukai masakan Indonesia yang pedas, bahkan bisa memasak rendang sendiri. Beberapa hal yang saya catat dari pelayanan beliau, tahun 1986 beliau datang ke Indonesia, 1987 memulai pelayanan perintisan jemaat di Bandung. Dan kemudian juga ke Semarang dan bahkan mengutus perjalanan misi ke Papua untuk mendukung pelayanan Jim Yos yang merupakan sahabat beliau. Beliau juga melakukan perintisan jemaat di Jatinangor dan menjadi gembala di Bandung lebih dari 25 tahun. Saya sungguh belajar dan sangat berterima kasih bahwa hari ini kita semua dilayani oleh Pastor Gerrit. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua hari ini. Baik saudara, Tuhan mengingatkan saya untuk firman Tuhan hari ini adalah Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kehidupan kita tidak lepas dari tabur dan tuai. Apakah yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Sangat penting kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini supaya kita tidak sembarang menabur perkataan, menabur penghiburan, menabur firman, menabur kesabaran dan menabur banyak hal. Karena semua itu akan kita tuai. Baik, kita akan memberikan persembahan dan sebelumnya sebelah ada 2 barcode di layar kaca Anda. Di sebelah kanan saya itu adalah untuk misi, persembahan gedung dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelah kiri saya adalah persembahan untuk perpuluhan. Baik, kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Ampuni Tuhan, karena seringkali kami sulit untuk berkata yes to God. Bapa, biar apa yang kami dengar hari ini terus menyadarkan kami untuk kami belajar berani berkata yes kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar apa yang kami boleh tabur sungguh boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Anda telah belajar firman Tuhan yang menguatkan kita semua dari hambanya Pastor Gerrit Hansen. Saya percaya bahwa bukan hanya hal-hal yang baik yang Anda pelajari, tetapi impartasi dari firman Tuhan tersebut. Dan setiap kita yang mendengarkannya boleh menjadi berkat dan meresponi firman Tuhan seperti beliau meresponinya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau yang terus campur tangan, memegang seluruh umat-Mu, menjagai dengan penuh damai sejahtera, berlimpah-limpah, dan kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kekuatan karena firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami bersyukur akan hal tersebut. Kami juga mau berdoa sebagaimana murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera itu tinggal selama-lamanya di dalam engkau.
Dan segala berkat-berkat yang melimpah sampai Maranatha Yesus datang kedua kali tercurah di dalam kehidupanmu. Dan kita semua yang diberkati berkata, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.